Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Senin tanggal 8 bulan Maret tahun 2021. Kita bisa ketemu lagi ya di kegiatan pembelajaran daring menggunakan platform Zoom Meeting. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi Bu Guru sudah sampaikan di grup ya, disiapkan bukunya, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Sudah disiapkan ya bukunya ya? Ya. Kemarin juga Bu Guru sudah sampaikan di grup, ada e-modul tentang materi ini. Bu Guru sudah share di grup ya. Sudah dilihat buku elektroniknya, sudah dilihat ya modulnya ya. Materinya sudah dibaca-baca ya. Di dalamnya ada apa saja itu? Yang e-modul yang Bu Guru kirim. Ada gambarnya, ada teksnya, terus ada videonya juga kan? Ya. Berdoa tanpa belajar akan jadi doa yang kosong. Belajar tanpa berdoa akan jadi usaha yang buta. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Yuk. Semoga kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Anak-anakku menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama adalah dengan membaca teks dan melihat ilustrasi gambar yang terdapat pada pohon, urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi demi air bersih, keluarga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km dengan benar. Dengan penjelasan guru, siswa dapat membuat karya mind mapping tentang peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Judulnya masih sama ya, dengan benar. Lalu dengan pengamatan dan melihat video yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa dapat menganalisis manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Lalu yang keempat, dengan penjelasan guru, siswa dapat membuat karya mind mapping manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya. Jadi materi pembelajaran pada hari ini itu ada 2. Yang pertama, bahasa Indonesia, urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Terus materi IPA-nya adalah manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Masih dalam suasana ini pandemi ya, kita harus senantiasa melakukan PHBS. Apa ya PHBS? Pola hidup bersih. Contohnya seperti apa? Cuci tangan. Pinter. Apalagi? Jaga jarak. Terus Memakai masker. ya. Terus Protokol kesehatan. ya. Yang pertama gambar apa? Mas Tufel. Sawah. Sawah. Ada lagi? Melihat apa lagi? Orang menanam. Iya, itu yang gambar yang kedua ada anak menanam tanaman. Ya, bagus. Nah, Bu Guru bertanya lagi, yang pertanyaan yang kedua ini, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Berguna. Apa? Mengapa? Mengapa lingkungan itu di sekitar rumahmu? Lingkungannya apa? Sejuk. Aman. Asri. Ya. Oh, itu. Demi air bersih
bersih. Ini judulnya apa? Tolong dibaca. Demi air bersih warga Borobudur sejauh 15 km. Ya, tolong dibaca ini. Ahdi. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Botambari, Kota Bau-Bau. Ya, di tempat kalian ada yang kesulitan memperoleh air bersih? Ada. Tidak ada. Nah, ini guru mau tanya, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi dalam teks itu? Tidak ada air. Ya, kesulitan mencari air, tidak ada air, betul. Di mana peristiwa itu terjadi? Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Botambari, ke Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, pintar sekali. Terus apa penyebab peristiwa itu terjadi? Kenapa kesulitan mencari air bersih? Terletak di dataran tinggi. Iya, terletak di dataran tinggi ya. Belum ada PD. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ada yang Keperluan rumah tangga, misalnya air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lantai. Ya, ada banyak ya manfaat atau fungsi air. Baik itu untuk manusia, untuk tumbuhan, dan juga untuk hewan. Di sini ada video bisa Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Kali ini kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. 5. Ya, kalian diminta untuk membuat kelompok yang anggotanya 2 orang ya, untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai dengan petunjuk. Ini Bu Guru tampilkan lembar kerja peserta didiknya. Nanti kalian diminta untuk membuat mind map tentang urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, juga manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Lalu nanti kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan mind map yang sudah kamu buat. Ya, siapa yang mau mempresentasikan sebelum nanti kita membuat kesimpulan? Ini air bersih warga Borobudur rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi di sebuah desa harus perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi itu air tanah sulit untuk didapatkan. Gimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Botambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Fungsi air untuk hewan adalah untuk minum, produksi susu, tempat hidup, membersihkan tubuh, alat perlindungan, senjata bersembunyi. Sekali hasilnya sudah mantap, sudah menggunakan garis-garis yang sesuai. Berarti kalian sudah bisa ya, semuanya bisa membuat mind map berdasarkan teks dan juga membuat mind map tentang fungsi
air. Ada kesulitan ketika kalian membuat mind map? Tidak. Tidak ada. Udah. Robo rela berjalan sejauh 15 km. Ya, terus juga mempelajari materi IPA. Apa tadi materi IPA-nya? Fungsi air. Iya, benar. Semoga bermanfaat ya kegiatan belajar kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, sholatnya juga, kemudian rajin berdoa. Ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari Bu Guru.